Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mau memulai ibadah kategorikal ministry kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, besar setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapakku mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita angkat pujian dari Allah lebih sungguh lagi. Kita katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya,
Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberi tubuh yang sehat. Kami masih diberi kesempatan untuk sekali lagi belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di setiap ruangan hati kami, setiap tempat kami, sehingga kami boleh menerima firman yang disampaikan untuk kami pelajari bersama-sama. Dan juga setiap hati yang mendengar boleh menjadi tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Meteraikan semua dalam hati kami, singkapkan apa yang terselubung, singkapkan rahasia yang daripada Tuhan akan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman yang nanti kami akan pelajari bersama-sama, boleh meneguhkan dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai 52. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hari ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan. Iman yang benar mendatangkan mukjizat. Iman yang benar mendatangkan mukjizat. Definisi iman ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu percaya sebelum mendapat, tapi hatinya yakin, ya pasti akan menerimanya.
Itulah iman. Memiliki iman yang benar sangat penting buat kita, supaya kita bisa menerima mujizatnya Tuhan. Pelajaran pertama, hari ini, iman yang benar, tahu siapa yang harus kita percaya. Bartimeus adalah seorang pengemis dan seorang yang buta. Duduk di pinggir jalan, setiap hari kerjanya mengemis, dia tidak punya strata sosial, dan ia adalah seorang yang buta. Orang yang memiliki cacat tubuh selalu tersingkir dari kelompok yang ada di kota. Maka ia duduk di tepi kota, pinggir-pinggir kota. Tidak ada kerjaan lain selain mengemis. Tetapi yang menarik adalah ketika ia mendengar begitu banyak suara langkah kaki orang berjalan melewati dia, segera ia tahu ini pasti ada kejadian besar. Karena begitu banyak suara derap kaki yang melintas di depan kakinya. Dan apa yang ia dengar adalah dari perkataan orang-orang yang melintas mengatakan itu adalah Yesus, orang Nazaret. Yesus, orang Nazaret. Tetapi yang luar biasa, ternyata Bartimeus memiliki iman, sehingga ia bisa tahu kepada siapa ia harus menaruh percayanya. Ia tidak mengikuti kata-kata orang dengan mengatakan, Yesus, orang Nazaret, kasihanilah aku. Tetapi ia memohon dengan suara yang jelas dan memanggil Yesus dengan kata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka terbukti bukan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Sudah sering dibacakan di bait Allah. Meskipun ia orang yang buta, pekerjaannya mengemis, tetapi tidak menghalangi Bartimeus memiliki iman yang benar. Hanya dari pendengaran saja dia memiliki iman yang benar. Bahwa yang bisa merubah keadaannya adalah sosok Sang Mesias yang disebut sebagai anak Daud. Maka ketika banyak orang yang menghalangi dia, semakin keraslah ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ia tahu kepada siapa ia harus menaruh percayanya. Tidak kepada sosok manusia siapapun, tetapi kepada Sang Mesias, anak Allah. Hanya dia satu-satunya yang sanggup merubah hidupnya. Pelajaran selanjutnya adalah iman yang benar, tahu apa yang harus diperbuat. Banyak sekali orang menghalangi dia. Mengatakan, diam, kamu hanya bikin keributan saja. Tetapi karena ia tahu mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan supaya hidupnya bisa berubah,
maka ia berusaha lebih keras lagi. Supaya suaranya bisa didengar oleh Yesus. Walaupun banyak orang yang mencoba menghalangi dia, menghambat usahanya, tidak membuat Bartimeus berkecil hati, mengurungkan niatnya. Tetapi semuanya itu hanya akan membuat usahanya menjadi lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Sampai suaranya didengar Tuhan. Apakah kita sudah sama seperti Bartimeus hari-hari ini? Apakah kita sudah makin kuat berseru kepada Tuhan? Yesus, kasihanilah aku. Ketika mungkin masalah lebih banyak lagi merintangi. Ketika badai lebih banyak menerpa dan menerjang hidupmu. Apakah suaramu akan menjadi semakin kecil dan akhirnya hilang ditelan oleh badai? Atau engkau akan berteriak semakin keras dan akhirnya membuat hati Yesus tergerak untuk memanggil engkau? Miliki iman yang benar supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kita harus selalu berusaha lebih keras sampai Tuhan mendengar dan Tuhan memanggil engkau. Yang menarik juga adalah ketika Tuhan akhirnya memanggil Bartimeus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus adalah perbuatan yang luar biasa. Ia di ayat yang ke-50 menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kenapa ini penting? Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dan kenapa juga ini harus tertulis di dalam firman Tuhan? Karena Bartimeus memiliki iman yang benar. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa ketika dia sudah mendapatkan Yesus, hidupnya akan berubah. Dia tidak akan sama lagi. Dia tidak akan buta lagi. Dia tidak akan duduk meminta-minta sebagai seorang pengemis lagi. Hidupnya akan berubah ketika ia mendapati Tuhan Yesus. Maka tindakan profetik yang dilakukannya, ia menanggalkan jubahnya. Strata sosial orang Yahudi ditentukan dari jubahnya juga. Jubah seorang pengemis lain dengan jubah seorang pedagang. Jubah seorang pedagang lain dengan jubah seorang imam. Strata sosial mereka ditentukan dari jubahnya. Dan saya yakin yang ditanggalkan oleh Bartimeus adalah jubah pengemisnya. Ia tinggalkan. Karena ia tahu ketika ia sudah mendapati Yesus, ia tidak akan pernah memakai jubah yang sama lagi. Hidupnya akan berubah. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang memohon kepada Tuhan, berseru siang dan malam, tetapi tidak mau meninggalkan jubahnya yang lama. Terus berkutat pada hidupnya yang lama. Maka Paulus di surat Filipi 3 ayat 13 saya mengatakan, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bartimius percaya ia tidak akan sama lagi. Ketika ia menjumpai Tuhan Yesus dan mendapati Yesus, ia tidak akan pernah memakai jubah yang sama lagi. Miliki iman seperti Bartimius, maka tindakanmu akan juga menjadi tindakan yang benar. Itu juga yang membuat akhirnya mujizat terjadi atas Bartimius. Dan firman Tuhan juga mencatat, bukan? Bahwa Bartimius tidak pernah mengenakan jubahnya lagi. Karena firman Tuhan mencatat, pada saat ia mampu melihat lagi, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia mengenakan jubah yang baru sebagai murid Yesus. Sepanjang perjalanan Yesus, ia mengikuti Yesus. Ia tidak lagi duduk untuk mengemis dan meminta-minta. Ia tidak lagi buta. Ia melihat dan ia menjadi pengikut Yesus. Miliki iman yang seperti ini, maka niscaya hidupmu akan berubah. Engkau akan mengalami mujizat terjadi dalam hidupmu ketika engkau memiliki iman yang benar, seperti Bartimius. Pelajaran kita yang terakhir, iman yang benar tahu jawaban yang tepat di dalam permohonannya. Ketika Bartimius ditanya oleh Tuhan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bagi seorang pengemis, jawaban sederhana pasti, "Tuhan, supaya aku punya uang yang banyak. Jadi aku tidak akan meminta-minta lagi. Hidupku akan terjamin." Itu adalah jawaban orang yang tidak beriman. Walaupun dia punya kecukupan, hidupnya tetap tidak berguna. Bartimius memiliki iman yang benar, sehingga ia juga bisa memberi jawaban yang benar atas permohonannya kepada Tuhan. Tuhan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ia meminta suatu hal yang paling penting. Dan itu pasti akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Sebuah jawaban sederhana yang timbul dari iman yang benar. Dia panggil lagi bukan dengan anak Daud, tapi ia memanggil dengan kata Rabuni, yang berarti guru yang baik. Supaya aku dapat melihat. Buat apa dia memiliki harta tapi terus meminta-minta dan tidak dapat berbuat apa-apa? Tapi kalau ia bisa melihat, ia akan bisa melakukan banyak hal. Dan terutama, ia mau mengikuti Yesus. Berapa banyak hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika dalam doamu, Tuhan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Betapa sering kita menjawab Tuhan dengan jawaban yang salah dan membuat permohonan yang salah di hadapan Tuhan. Kita tidak membuat jawaban dan permohonan yang bisa membuat hidup kita berubah.
bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk boleh melakukan banyaknya pekerjaan Tuhan selama kita masih diberi nafas untuk hidup di dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak akan pernah tahu berapa umur kita, berapa banyak lagi kesempatan yang ada tersisa, supaya kita boleh melayani Tuhan, boleh terus mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Miliki iman yang benar seperti Bartimeus. Sehingga itu juga akan membuat kita bisa memiliki jawaban yang tepat, permohonan yang tepat, yang merubah hidup kita. Tidak akan sama lagi seperti yang dahulu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan lagi orang yang duduk meminta-minta. Bahkan orang yang tidak dapat melihat. Tapi kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap tarian nafasmu. Itu yang membuat engkau ingin hidupmu juga bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan bertanya kepada setiap kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Milikilah jawaban yang tepat, permohonan yang benar, supaya hidupmu bisa berubah dan dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Miliki iman yang benar dari pengenalan akan firman Kristus yang benar. Dan iman itu, iman yang benar itu akan mendatangkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di tanah yang baik, yang merenungkannya siang dan malam, tetapi harus juga berani melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saja kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami semua boleh belajar mengenai iman yang benar mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari seorang Bartimeus yang buta dan duduk meminta-minta. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk memiliki iman yang benar. Yaitu bahwa Tuhan sanggup menjamah dan merubah hidup Bartimeus. Dan firman Tuhan menunjukkan hidupnya berubah ketika ia mendapati Tuhan Yesus dan memberi jawaban permohonan yang tepat di hadapan Tuhan. Bartimeus akhirnya bisa melihat dan hidupnya berubah. Ia tidak lagi memakai jubah yang sama sebagai pengemis. Ia menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Biarlah di atas semua yang kami alami dan semua yang kami lihat, kami boleh memiliki iman yang benar seperti Bartimeus. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus akan selalu bekerja dalam setiap hidup kami, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, memberi kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kuasa-Mu jauh terlebih besar
dari masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh, berbuah untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah buat setiap kami untuk boleh belajar mengenai firman Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami tidak akan berpisah dengan tangan yang kosong, karena kami akan berpisah dengan menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.